有一天天是晴朗。Pernah nggak sih kalian kepikiran sebenarnya apa gunanya energi di bumi ini untuk kita? Kalau pernah, video ini solusi yang tepat untuk kalian yang malas research di Google. Oh iya, sebelumnya kenalin aku Gaby dan kita nanti akan ulas seputar energi bareng teman-temanku ada Nathan dan Cia. Jadi, ayo kita diskusi. Fun fact nih, kalian tahu nggak sih di daerah Magelang ada tempat yang namanya Menara Air. Nah, bangunan ini menjadi salah satu peninggalan Belanda yang masih ada sampai saat ini loh. Bangunan ini digunakan untuk warga sekitar sebagai sumber air bersih sehari-hari. Menara air ini dapat menampung sebanyak 1.750 juta liter dan akan disalurkan ke pipa yang menghubungkan ke rumah-rumah warga di sekitar. Wow, fun fact tadi nggak nyangka ya masih ada bangunan peninggalan Belanda yang bertahan sampai saat ini. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih energi itu apa? Nih, energi adalah tenaga untuk melaksanakan suatu kegiatan. Jadi saat kita membaca, mengayuh sepeda, dan berolahraga, itu juga menggunakan energi. Sumber energi sendiri bisa dari mana saja, misal dari makanan yang kita makan atau dari panas matahari. Tapi, panas dari matahari juga memiliki dampak buruk bagi bumi loh, seperti gas dari efek rumah kaca. Jadi gini, sebenarnya efek rumah kaca dari matahari ke bumi merupakan hal yang wajar. Tetapi, gas dari efek rumah kaca bisa menyebabkan lapisan atmosfer semakin tipis. Akibatnya, banyak sinar matahari yang masuk dan membuat suhu di permukaan bumi semakin panas. Gas rumah kaca sendiri bisa terjadi karena hal alamiah. Tetapi, hal itu juga bisa disebabkan kegiatan industri manusia. Beberapa kegiatan yang meningkatkan gas efek rumah kaca adalah penggunaan transportasi bahan bakar fosil, maraknya industri yang menggunakan bahan bakar fosil, dan juga sampah organik yang membusuk dan menghasilkan gas metana. Nah, selain dari panas matahari, kalian tahu nggak sih di dalam tubuh kita juga terdapat energi loh. Nah, mitokondria sendiri adalah penghasil suplai pada adenosine trifosfat ATP pada sel yang sering digunakan sebagai sumber energi kimia. Makanya nggak jarang mitokondria disebut juga sebagai pembangkit tenaga pada sel. Energi hasil produksi sel tubuh manusia bisa digunakan untuk beraktivitas demi keberlangsungan hidupnya sehari-hari. Energi-energi yang sudah ada ini akan sia-sia apabila hanya dibiarkan saja. Terlebih lagi apabila makanan yang dikonsumsi tidak sehat, seperti mie instan, makanan cepat saji, makanan dengan kadar gula yang tinggi, dan makanan berminyak. Makanan-makanan ini bisa menimbulkan berbagai jenis penyakit, mulai dari diabetes hingga kolesterol bahkan kanker. Maka dari itu harus diimbangi dengan olahraga yang cukup dan teratur untuk menjaga kesehatan. Olahraga ringan yang bisa dilakukan sendiri saja sudah cukup, atau mungkin bisa berlatih sendiri di rumah. Misalnya berlatih bermain basket atau bulu tangkis di rumah. Nah, olahraga dulu yuk. Kali ini aku bakal praktekin olahraga bulu tangkis. Aku mau servis beberapa kali sekalian buat latihan juga. Nathan melakukan servis paling sedikit 25 kali. Nathan melakukan servis set pertama tidak kurang dari 20 kali dan set kedua tidak kurang dari 15 kali. Hasil servis yang Nathan lakukan dapat dibuat dalam model matematika loh. Pertama, dapat dimisalkan set pertama sebagai X dan set kedua sebagai Y. Maka akan menghasilkan persamaan X tambah Y lebih besar sama dengan 25, X lebih besar sama dengan 20, Y lebih besar sama dengan 15, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Segala hal yang kita gunakan, terutama kita konsumsi setiap hari, pasti menghasilkan limbah atau sampah. Dicatat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan Indonesia, ada sekitar 67,8 juta ton sampah di Indonesia pada tahun 2020.
Kebanyakan sampah ini merupakan sampah plastik yang sulit untuk terurai apabila tidak didaur ulang atau diproses dengan benar sebelum dibuang. Daripada dibuang dan malah ngotorin lingkungan, mending sampahnya didaur ulang aja, supaya punya nilai jual dan bisa meningkatkan perekonomian negara, walaupun hanya sebagian kecil saja. Cara mengurangi sampah ini sebenarnya ada banyak, namun kesadaran masyarakat masih sangat kurang. Salah satu caranya adalah mendaur ulang sampah menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomi atau nilai jual, sehingga sampah di Indonesia berkurang dan perekonomian di Indonesia mengalami kenaikan walau hanya sedikit. Hal ini efektif untuk membangun perekonomian di Indonesia sekaligus membangun kembali lingkungan yang bersih, terutama lingkungan hidup yang telah lama tercemar oleh sampah plastik. Manusia, kita pasti memiliki hak dan kewajiban. Ada namanya hak dan kewajiban asasi manusia, yaitu hak dan kewajiban dasar sebagai seorang manusia yang sudah kita peroleh sejak kita lahir. Sebagai pelajar, kita juga punya hak dan kewajiban. Hak kita adalah menerima ilmu dari guru, mendapat fasilitas belajar yang layak, dan menggunakan fasilitas belajar di sekolah. Sedangkan kewajiban kita adalah belajar dengan giat dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jadi teman-teman jangan lupa belajar ya. Tapi bukan berarti kita harus selalu belajar 24 jam. Ada juga waktunya untuk istirahat, makan, main, dan bersosialisasi. Yang pasti kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Selain itu, sebagai umat beragama, kita tidak boleh melupakan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Kita harus bersyukur dan tidak boleh meninggalkan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Walaupun sedang pandemi, kita masih bisa kok untuk beribadah walaupun secara online lewat berbagai media untuk streaming. Thank you for your spending with us. We would like to see you again at another chance. The scenes are recorded by each member of the team without seeing each other in person due to the pandemic.